Assalamualaikum Sopi. Waalaikumsalam, Dew. Ada apa? Sopi, barusan aku lihat-lihat foto kurban tahun lalu. Emangnya kenapa, Dew? Kangen banget ya, apalagi waktu Pak Suhaimi mulai menyembelih sapinya. Itu tuh deg-degan campur kasihan nontonnya. Iya ya. Aduh, kamu inget juga nggak? Waktu kelas kita gangguin kambingnya. Sampai kambingnya stres tuh kayaknya. Iya ya, siapa sih namanya? Sally atau Kelly? Nggak tahu, tapi kasihan sih sama kambingnya. Tapi seru banget waktu main bareng-bareng sama kalian. Jadi pengen main bareng-bareng lagi nih sama kalian. Iya, aku juga kok. Tapi tahun ini kan nggak ada acara kurban di sekolah. Masih ada pandemi. Iya, jadi sedih ya nggak bisa ketemu, nggak bisa main bareng-bareng. Iya, jadi beda banget ya suasananya. Yang harusnya ceria, ini justru sebaliknya. Biasanya aku selalu seneng banget kalau ada penyembelihan hewan kurban, apalagi di sekolah bareng kalian. Iya sih, aku juga sedih. Tapi nggak apa-apa, pandemi itu kan bukan masalah. Harus tetap ceria dan semangat. Kita lakuin yang terbaik supaya pandemi nggak kunjung kembali. Tetap semangat ya, Dew. Salam sehat. Oke deh, udah mulai takbiran nih. Aku bantuin mama dulu ya. Selamat Idul Adha, Sopi. Iya, selamat Idul Adha juga. Sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, seluruh pelajar Indonesia harus belajar dari rumah secara mandiri. Beberapa murid pasrah, beberapa lagi resah. Siap tidak siap, ya harus bisa. Mau tidak mau, harus yakin. Kita saling menguatkan dari jarak jauh. Sekolahku ada di rumahku. Tidak ada lagi pinjam-meminjam, jahil menjahili, ataupun tawa mengetawahi. Dalam sepi, kita harus berani menyeberangi jembatan pilu untuk sampai ke pulau bahagia. Untuk sampai di penghujung derita, untuk sama-sama kita raih kebebasan dan kesuksesan. Pandemi jangan sampai merebut semangatmu. Kita yakin kita mampu. Tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anda Widiana Ramayanti, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Tangerang, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi siswa Sempana 37, 38, dan 39. Idul Adha tahun ini terasa berbeda dari perayaan Idul Adha tahun sebelumnya di Sempana. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, saat kita melaksanakan pembelajaran daring, kita juga diajarkan untuk bersikap ikhlas sesuai dengan inti pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita peringati dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Walaupun kita tidak mengadakan pelatihan kurban di sekolah, saya berharap inti pembelajaran berkurban tetap kalian laksanakan di rumah. Semangat berkurban saya harap tetap ada di hati kalian. Untuk itu, jaga kesehatan kalian, titip salam buat orang tua kalian. Semoga kita segera bertemu di pembelajaran tatap muka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Sempana? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa di kesempatan ini. Dan sebagai rasa syukur kita di acara ini, yaitu Bapak bertemu dengan kalian, mudah-mudahan ini sebagai rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Bapak juga berharap pada kalian selaku generasi Sempana, semoga terus untuk belajar dan belajar. Walaupun masa sekarang ini kita dipisahkan dengan tempat dikarenakan memang pandemi corona masih merajalela di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja, ini sampai ke seluruh dunia pun, yaitu pandemi ini ada di mana-mana. Untuk itu, walaupun kalian di rumah, Bapak juga di rumah, dan saat ini Bapak di sekolah, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kalian semangat untuk belajar, walaupun belajarnya di rumah. Anakku sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah ini bertepatan dengan tanggal 10, insya Allah kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, yang di dalamnya itu banyak sekali kegiatan umat Islam yang dilaksanakan. Di antaranya adalah yaitu umat Islam melaksanakan kegiatan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah. Selain itu pula kita semua seluruh umat Islam sedunia dalam rangka yaitu merayakan hari besar Islam ini, kita disunahkan untuk melaksanakan kurban bersama. Karena kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad sebagaimana terdapat atau dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang berbunyi adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di dalam berkurban ini yaitu menurut pendapat ulama ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan sekali untuk umat Islam untuk melaksanakannya. Bagi yang merasa atau bagi yang mampu, ini adalah hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Apabila memang orang yang mampu tidak melaksanakan kurban ini, maka Nabi Muhammad SAW yaitu tidak mengaku sebagai umatnya. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu di SMP 9 untuk kurban ini diadakan kegiatan yang namanya pendidikan kurban, yang dinamakan latihan kurban. Ini bertujuan adalah untuk menanamkan siswa-siswi Sempana sebagai manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melatih dirinya sebagai orang yang dermawan. Yang kedua, membiasakan dirinya sebagai orang yaitu yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga menanamkan jiwa sosial kepada umat manusia yaitu yang kurang mampu. Untuk itu Bapak mengajak sekali lagi, dan untuk tahun ini generasi Sempana tidak melaksanakan latihan kurban di sekolah. Namun Bapak berharap kepada kalian semua sebagai generasi Sempana, yaitu walaupun kalian tidak melaksanakan latihan kurban di sekolah, Bapak selaku guru PAI kelas 9 menugaskan khususnya untuk kelas 9, yaitu kalian melaksanakan latihan kurban yang berada di sekitar rumah kalian. Dengan cara yaitu kalian nanti akan menyaksikan kurban-kurban yang dilaksanakan di wilayah kalian. Dan di situ tolong diposting kalian itu nanti
di sana berfoto bersama dengan pihak panitia. Kemudian kalian saksikan hewan yang dikurbannya itu apa saja, dan kalian catat, nanti Bapak minta laporannya. Ini adalah khusus untuk kelas 9. Untuk kelas 8 dan kelas 7, insya Allah nanti juga, yaitu Pak Suratman atau Bu Ayu akan menyampaikan hal yang seperti ini pula. Untuk itu, sekali lagi Bapak berharap tetap semangat dalam menghadapi ujian ini, yaitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandemi corona. Kita berharap mudah-mudahan pandemi corona ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya, sehingga kita semua, khusus umat Islam, dijauhi dari segala musibah ini, dan yang sedang sakit atau terkena corona mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk harapan dari Bapak, yaitu dalam sekilas mengenai Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh siswa-siswi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sedikit yang berhubungan dengan kurban. Kurban salah satu kewajiban umat Islam bagi yang mampu. Artinya wajib hukumnya berkurban bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Biasanya hewan yang dikurbankan adalah kambing, sapi, dan unta. Bagi orang yang tidak mampu menyembelih unta, bisa sapi. Tidak mampu sapi, silakan kurban kambing atau domba. Kemudian untuk siswa, uangnya diminta oleh guru atau dikumpulkan, dan dari tahun ke tahun di SMP 9 biasanya dilaksanakan. Namun tahun ini karena COVID-19 maka tidak dilaksanakan. Namun semua siswa tetap bisa menyaksikan kurban dimanapun berada. Ya, artinya di rumahnya masing-masing atau di masjid tempat tinggalnya. Dan tujuan siswa untuk berkurban di masjid ataupun di sekolah, yang pertama sekali adalah untuk menanamkan solidaritas sosial kepada masyarakat. Dan di sekolah biasanya, karena teman-temannya di sekolah ada yang tidak mampu, sehingga mereka bisa menyaksikan atau bisa memberikan teman-temannya yang kurang mampu, dan siswa langsung yang mendata nama-namanya dan diberikan kepada mereka. Di samping kepada masyarakat juga diberikan. Oleh karena itu, manfaat daripada kurban di sekolah yang pertama tadi menanamkan jiwa sosial kepada mereka. Yang kedua, belajar berkurban, bahwa setiap anak perlu berkurban untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, mereka belajar bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagai pelajaran agama atau pelajaran agama Islam, untuk kelas 9 ada materinya. Oleh karena itu, kelas 9 lebih utamakan dalam hal seperti ini. Nah, biasanya atau 2 tahun terakhir bahwa siswa SMP 9 mengumpulkan dana yang banyak. Nah, terutama apalagi 2 tahun terakhir ini
dengan semangat mereka untuk berkurban, mereka berlomba-lomba. Bahkan satu kelas mereka 1 ekor kambing atau domba. Nah, sementara kelas 7 dan 8 mengumpulkan juga, tapi diusahakan 1 ekor sapi. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir mereka berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk berkorban itu dan dibagikan kepada teman-temannya. Mudah-mudahan, dan ini pelajaran yang berharga bagi siswa, karena dengan demikian maka mereka tertanam dari sekarang bahwa berkorban itu sangat penting. Mudah-mudahan ke depan mereka menjadi orang-orang yang sukses, berhasil ataupun dalam hal bekerja atau mendapatkan rezeki yang banyak, sehingga mereka ingat kembali bahwa waktu SMP latihan kurban, setelah besar mereka berkurban yang lebih baik lagi. Mungkin guru-gurunya banyak yang belum berkurban, tetapi siswanya karena berhasil mencapai kesuksesan maka mereka berkurban. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran berkurban maka siswa bisa lebih baik atau bisa benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya bahwa berkorban itu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah, yang dibanggakan oleh orang tuanya, yang dibanggakan oleh guru-gurunya, dan yang dibanggakan oleh masyarakat. Dan itulah diharapkan mereka inilah kader-kader penerus bangsa yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mereka membangun bangsanya, membangun jiwa raga mereka, membangun Indonesia yang berkemajuan ke depannya. Perintah berkurban dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 36. Intinya di situ bahwa kita diupayakan untuk bersyukur kepada Allah. Dan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Intinya ayat ini, dirikan sholat dan berkurbanlah. Kenapa disuruh berkorban? Rupanya nikmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayu Apriyanti. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 9 Kota Tangerang. Sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan Hari Raya Idul Adha. Sama halnya seperti Hari Raya Idul Fitri, tahun ini umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Kita ketahui bersama bahwa seluruh penjuru dunia sedang dilanda wabah besar, yakni wabah COVID-19. Tidak terkecuali negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun wabah ini tidak menyurutkan semangat spiritual kita sebagai umat Muslim untuk tetap melaksanakan ibadah. Ada 2 ibadah penting yang terdapat pada Hari Raya Idul Adha, yaitu yang pertama adalah ibadah haji dan yang kedua adalah ibadah kurban. Tahun ini jamaah haji di Indonesia tidak dapat berangkat melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi dikarenakan pemerintah lebih mementingkan keselamatan para jamaah agar tidak tertular virus COVID-19. Mungkin para jamaah telah menunggu lama untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Namun, dari kekecewaan mereka dapat
terdapat hikmah besar yang bisa diambil, yaitu adalah kesabaran. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibadah kedua yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban di tengah pandemi COVID-19 ini dapat menyadarkan para masyarakat agar lebih peka terhadap sosial, yaitu masyarakat bisa lebih saling berbagi dan memberi, karena rezeki itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal kurban, apa sih kurban itu? Dan gimana ya sejarahnya? Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul atau sejarah kurban. Oke, lanjut ya. Dalam kitab Miskatul Anwar, disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian. Yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran, yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Akhirnya, seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini di dalam mengusir setan dengan melemparkan batu sambil mengatakan, "Bismillahi Allahu Akbar." Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 107-110. Nah, sejarah sudah. Pengertian belum. Kita bahas yuk. Pengertian Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan olehnya dengan domba. Setelah sholat dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hari ini jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam haji. Pengertian kurban. Kurban yang berarti dekat atau mendekatkan atau disebut juga udhiyah atau dahiyah secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam. Saat Idul Adha 2020 akan berlangsung pada 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Adapun syarat-syarat kurban seperti
cukup umur, dan sehat. Ada pula makna-makna dari perayaan Hari Raya Idul Adha, yaitu semangat berbagi untuk sesama, memberikan pengorbanan, dan memberikan keikhlasan.